Pegawai markas judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat membongkar tabir kejahatan lintas negara. Di dalam gedung perkantoran yang hanya berjarak kurang lebih 3 km dari Istana Negara, ratusan warga negara asing dengan leluasa mengoperasikan 75 domain dan juga laman judi online. Praktik kejahatan transnasional ini disinyalir telah bergulir selama 2 bulan terakhir. Lantas apakah Indonesia kini tak hanya sekedar menjadi negara target pasar, namun telah menjelma menjadi surga baru bagi para mafia judi online? Inilah episode ke-72 di Poin Investigasi. Saya Dipo Bahagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari markas sindikat judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Saya tiba di Jalan Hayamuruk, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang dijadikan oleh sindikat mafia sebagai markas baru judi online. Kemarin ternyata ada satu orang WNI, yaitu warga di Jakarta sini, tapi yang bersangkutan adalah mantan ataupun pernah bekerja di Kamboja. Hayamuruk, 320 warga negara asing memang betul ditangkap, tapi ada satu warga negara Indonesia ternyata juga yang ditangkap. Mungkin Mas pernah ditawari untuk tergabung dalam sindikat ini? Ini ada kartu ATM ya, dan juga ada buku tabungan. Mas ini menjadi bagian dari sindikat judi online yang pusat kantornya itu ada di Sihanoukville, Kamboja. Total ada berapa mungkin kartu ATM dan buku tabungan yang Mas kelola? Ada 500 ribuan rekening. Saudara, selain lantai 20 dan juga lantai 21 yang kemudian digunakan oleh ratusan warga negara asing untuk kemudian mengoperasionalkan 75 domain ataupun laman judi online, tentu pertanyaannya di mana mereka tinggal. Polisi itu kemarin habis gerebek bilang WNA itu kan nginep di area perkantoran. Apakah ini salah satunya juga yang didatangi polisi atau? Emang sebagian dari sini Warga negaranya? dari Vietnam. Mereka langsung nyewa per bulan. Rate harganya? 350.000. Salah satu kasino yang paling besar itu ada di Sihanoukville, itu modelnya semacam kawasannya tuh super blok. Nah, di dalam situ ada apartemen, ada hotel, beberapa tower, dan ada beberapa tower perkantoran. Artinya dari segi infrastruktur, kemudian juga dari pola kerja, ini ada kemiripan dengan apa yang kemudian Mbak Sari temukan di Sihanoukville. Perkembangan hari ini menunjukkan bahwa pola pergeseran tindak pidana transnasional termasuk perjudian online terjadi pergeseran ke Indonesia. Sekarang semakin banyak situs-situs judi online ini. Tadi barusan saya buka di Dinsos. Ya. Ini keluarnya. Ya. Dengan temuan yang kemudian didapati oleh polisi, apakah sudah bisa dikatakan Indonesia menjadi surga baru bagi sindikat judi online? Kalau menurut saya, iya ya. Saudara, saya tiba di Jalan Hayamuruk, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang dijadikan oleh sindikat mafia sebagai markas baru judi online di Indonesia. Wilayah ini, saudara, belakangan menjadi pusat perhatian publik setelah polisi pada awal Mei lalu menggerebek dan juga menangkap tangan 320 warga negara asing dan juga satu warga negara Indonesia yang tengah mengoperasikan 75 domain dan laman judi online. Saya akan secara langsung melakukan investigasi, saudara, untuk melihat seperti apa gedung yang kemudian digunakan oleh para sindikat judi online ini, termasuk juga saya akan gambarkan bagaimana modus, termasuk juga ekosistem yang ada di sekitar area gedung untuk menggambarkan seperti apa jalannya kejahatan transnasional yang kemudian saat ini seolah mengepung Indonesia. Pada 7 Mei 2026, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menggerebek gedung perkantoran Hayamuruk Plaza Tower di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.
Di lantai 20 dan 21 polisi temukan ruang perkantoran yang disulap menjadi markas judi online. Sudah 2 bulan lamanya, sindikat judol internasional ini mengendalikan perjudian daring dari Hayam Wuruk. Polisi menangkap tangan 320 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia yang tengah mengoperasikan 75 domain dan laman judi online. Mereka terdiri dari 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Tiongkok, 13 warga negara Myanmar, 11 orang warga Laos, 5 orang warga Thailand, 3 orang warga Malaysia, dan 3 orang warga Kamboja. Para WNA ini masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata yang hanya berlaku selama 30 hari. Mereka bertugas sebagai operator sindikat judi online mulai dari telemarketing, pengelola keuangan, hingga customer service. Dari hasil penggerbekan, polisi mengumpulkan barang bukti berupa uang tunai senilai 1,9 miliar rupiah, 53,82 juta dong Vietnam, dan 10.210 dolar Amerika Serikat. Selain itu ada pula komputer, laptop, handphone, serta paspor yang disita oleh polisi. Polisi kini telah menetapkan 275 orang sebagai tersangka, sementara sisanya masih dalam proses pendalaman peran. Perkembangan hari ini menunjukkan bahwa pola pergeseran tindak pidana transnasional sudah mulai beralih ke Indonesia, termasuk perjudian online. Diketahui pula bahwa daerah Indochina yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring, setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia. Saya akan lebih mendekat saudara ke gedung yang dijadikan sebagai markas baru judi online lintas negara. Lokasi dari gedung bernama Hayam Wuruk Plaza Tower ini, saudara, berada persis di jantung ibu kota DKI Jakarta dan di tengah pusat bisnis, termasuk juga pusat niaga. Saya akan tunjukkan sekali lagi, saudara. Ini adalah gedungnya yang pada awal Mei lalu digerebek oleh polisi dan didapati secara tangkap tangan ratusan warga negara asing yang kemudian mengoperasikan situs judi online secara leluasa. Dan saya juga akan gambarkan bagaimana kemudian lokasi ini begitu dekat dengan Istana Negara Jakarta yang hanya berjarak kurang lebih 3 km. Tentu ini juga menjadi sebuah ironi bagaimana bisa markas judi online yang ada di Indonesia berdekatan dengan Istana Negara. Satu-satunya hal mungkin yang mengalihkan publik dari keberadaan gedung ini adalah pembangunan proyek MRT Jakarta fase 2 yang berada persis di depan dari Hayam Wuruk Plaza Tower. Sebelum saya akan masuk ke sana, saudara, saya akan coba bertanya kepada sejumlah masyarakat yang ada di sini, apakah masyarakat yang biasanya beraktivitas di sini pernah melihat hal-hal yang mencurigakan, termasuk juga pernah melihat warga negara asing yang keluar masuk ke gedung Hayam Wuruk Plaza Tower. Saya akan coba lebih dekat, saudara, untuk melihat seperti apa situasi di sekitar area dari Hayam Wuruk Plaza Tower. Izin bang, dengan abang siapa? Bang Rizal. Bang Rizal. Bang Rizal ini berdagang makanan ya? Makanan. Sudah lama di sini? Sudah hampir 2 tahun. Tanggal 7 Mei, polisi itu menggerebek gedung Hayam Wuruk Plaza Tower yang berwarna biru. Abang melihat? Aku sih nggak lihat. Pokoknya di sini bukanya jam 11. Oke. Taunya pas aku mau dagang, di sini udah rame. Sudah ramai, situasinya kayak gimana waktu itu? Ya banyak inilah mobil polisi. Bawa informasi dari polisi, Bang Rizal, ratusan warga negara asing ini mengoperasikan situs judi online di lantai 20 dan lantai 21 itu kurang lebih selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini, apakah Bang Rizal pernah mungkin melihat atau mendengar hal-hal mencurigakan terkait judi online? Oh, itu nggak tahu. Tidak tahu sama sekali? Saya selesai. Taunya itu kantor aja. Permisi Bang, Ya, Pak. dengan Dipo Kompas TV, dengan abang siapa? Bang Anggi. Bang Anggi, izin. Bang Anggi biasa aktivitas di sini? Iya. Menjaga Parkir, parkir ya. 7 Mei lalu Bang, polisi itu kan menggerebek markas baru judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower ya? Iya. Abang melihat?
Waktu datangnya sih saya tahu kemarin nih 3 mobil. Saya justru kagak tahu nih ada gerbekan di situ. Cuma taunya ada Bareskrim datang ya 3 mobil, saya nggak tahu ada apa ya. Pas pagi ini baru tahu info, oh gerbek judi online. Ternyata di gedung yang berada di salah satu pusat kota Jakarta ini ada markas baru judi online lintas negara. Sudah 2 bulan berjalan. Ada hal-hal mencurigakan mungkin yang pernah abang lihat atau abang dengar? Nggak ada sih. Nggak ada? Cuma banyak orang-orang kayak Vietnam, lu pada warawiri aja. Mungkin abang pernah ngobrol sama mereka? Nggak ngerti bahasanya saya. Kalau biasanya jam istirahat mungkin, Bang. Pernah lihat tidak mereka beli makan di sini atau mungkin? Oh dia kalau makan biasanya ini ya, pernah ada ojol nganterin. Ojek online nganterin? Iya, dia biasanya kalau belanja banyak makanan. Di mana titik ini? Saya bilang, oh bukan di mari Pak, ini cuma titik doang. Biasanya pesen tuh yang di gedung warna biru, saya gituin. Pasti dia, benar. Lagi tuh saya tanya siapa namanya? Oh nggak ada nama, namanya BB doang. Namanya BB, tidak ada nama? Nggak ada nama. Hanya ada alamat ya berarti ya, lokasi ya? Iya, dia titiknya di sini doang Pak. Wah pasti ini cuma numpang alamat doang nih. Tapi yang ngambil makanan itu orang asing atau orang Indonesia? Orang asing. Orangnya sama mungkin atau berganti-ganti? Beda-beda. Oh berbeda-beda? Beda-beda. Dan saudara, ini adalah gedungnya. Gedung yang kurang lebih memiliki 21 lantai di mana polisi berhasil menggerebek termasuk juga menangkap tangan sindikat judi online yang tengah beroperasi di lantai 20 dan juga lantai 21. Jadi ini adalah satu-satunya akses bagi pejalan kaki saudara untuk masuk ke gedung Hayamuruk Plaza Tower. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa satu-satunya instrumen yang kemudian membuat gedung ini seolah berkamuflase adalah proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2. Bisa lihat ya, ini satu-satunya pintu masuk. Saya akan coba masuk lebih ke dalam. Sekitar 26 Januari 2026 dari perwakilan pemilik datang ke kantor pengelola dengan membawa seorang yang diakuinya sebagai penyewa unit lantai 21. Saat itu dari pimpinan kami sempat menanyakan ke penyewa tersebut bisnisnya bergerak bidang apa, tapi dari penyewa hanya menyampaikan hanya bergerak di bidang komputer. Itu yang WNA ya Pak? Yang WNA, pemiliknya di sini yang kita tahu atas nama PT Sumber Sejahtera Sempurna. Kami sampaikan bahwa yang kita kelola ialah area bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Terkait di dalam unit merupakan tanggung jawab dari pemilik ataupun penyewa. Untuk pengelola kita tanggal kemarin sudah diperiksa oleh pihak Bareskrim pada tanggal 11 Mei ya 2026. Ya, kedepannya kami dari pihak pengelola akan lebih hati-hati lagi ya. Terutama juga kita akan berkoordinasi dengan para pemilik di gedung sini untuk lebih cermati lagi terkait calon-calon penyewanya. Lantai 20 dan 21 gedung perkantoran Hayamuruk Plaza Tower jadi jantung operasional sindikat judi online internasional. 5 hari usai polisi tangkap tangan sindikat, ruang yang jadi pusat kendali operasional judol itu terlihat kosong. Barang bukti seperti komputer hingga laptop sudah tak nampak lagi. Fasilitas markas judol ini terbilang cukup lengkap, mulai dari ruang VIP, coffee corner, ruang istirahat, hingga dapur. Polisi menyebut sebelum menjadi markas judol, tempat ini pernah disewakan sebagai co-working space. Demi menjaga kerahasiaan, sindikat judol melarang anggotanya mendokumentasikan aktivitas di dalam markas. Jika melanggar akan dikenai denda fantastis, yaitu $5.000 atau sekitar 88 juta rupiah hingga sanksi pemecatan. WNA itu kan nginep di area perkantoran. Mau konfirmasi aja sih apakah ini salah satunya juga. Sebagian ada di sini tapi udah nggak ada, udah penuh semua sih.